Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau saya lihat di dalam kehidupan hari-hari ini, saya percaya banyak orang yang sedang mengalami depresi, stres, atau kekhawatiran hidup yang mencekam hidupnya. Karena kalau kita lihat zaman ini, saudaraku, di momen-momen tahun-tahun ini kita bisa melihat keadaan dunia tidak baik-baik saja. Betul ya? Semua sektor tidak baik-baik saja. Bahkan keadaan ekonomi dunia pun tidak baik-baik saja. Maka saya percaya kalau akan ada banyak orang yang kolaps, akan ada banyak orang-orang yang sedang bingung dengan kehidupan masa depannya. Maka saya pada pagi hari ini, saya mencoba merenung di hadapan Allah. Saya terbersit dengan satu kalimat, bagaimana kalau kita sedang di dalam sebuah pergumulan kehidupan yang tidak mudah. Dan seakan-akan Tuhan itu diam, saudaraku. Meskipun saya boleh katakan orang percaya, orang yang sudah mengenal Tuhan lebih dalam, atau orang yang mengerti suara kebenaran, pasti pergumulan hidupnya bukan lagi tentang hal-hal dunia, tetapi bagaimana merancang hidupnya untuk berkenan di hadapan Allah. Tetapi untuk menjembatani itu, akan ada banyak orang yang masih belum memahami bagaimana bahwa ini bukan pergumulan hidupnya, tetapi pergumulan hidupnya hari ini tentang keadaan dunia saat ini adalah jembatan untuk mereka semakin cepat lari ke Tuhan. Tapi tidak banyak orang bisa praktek di situ langsung, saudaraku. Maka di dalam proses perjalanan jembatan, dia melalui jembatan itu, seakan-akan Tuhan selalu diam, saudaraku. Itu pengalaman saya. Seakan-akan Tuhan itu silent dan tidak ada jalan seakan-akan yang diberikan oleh pribadi Allah atas kita. Betul ya, saudaraku ya. Maka saya mau ingatkan saudaraku bahwa diamnya Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu tidak ada dalam hidupmu. Apapun yang kau rasakan hari ini tentang keadaan hidupmu, saudaraku. Karena di dalam firman Tuhan kita melihat pengalaman Ayub. Ayub orang benar, tetapi Ayub mengalami penderitaan yang hebat. Bahkan di dalam banyak pasal Tuhan seperti diam terhadap Ayub. Bahkan di banyak pasal Tuhan seperti tidak menjawab dan langit terasa tertutup atas hidup Ayub. Tetapi apakah Tuhan tidak bekerja? Tidak, saudaraku, dia tetap bekerja. Tuhan sedang menenun, merajut dan membentuk kualitas batin Ayub. Seringkali banyak manusia salah mengerti. Karena seringkali manusia berpikir Tuhan menjawab itu artinya Tuhan sayang. Kalau Tuhan diam itu berarti Tuhan jauh dari dia. Itu yang menjadi kesalahkaprahan di dalam kehidupan seseorang yang akhirnya mereka tidak bisa melewati jembatan proses pembentukan itu dengan baik. Padahal justru di dalam diamnya Allah sedang membawa kita kepada satu level dan level selanjutnya kepada level yang lebih tinggi. Tuhan tidak menolak dengan diamnya. Karena diamnya Tuhan itu adalah proses yang sangat penting, yang sangat berkualitas, yang harus kita lalui. Tetapi percayalah, mata Tuhan tetap tertuju atas hidupmu dan hidupku. Amin, saudaraku yang terkasih. Maka sekali lagi, Tuhan diam bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan diam untuk menguji motivasi hatimu dan hatiku. Coba saudaraku, ketika kita berusaha untuk berjuang keluar dari apa yang menjadi kekeruhan hidup kita. Kalau kita berdoa dan Tuhan langsung menjawabnya. Kita bisa rusak, saudaraku. Kita mengasihi dia karena pertolongannya saja. Kita mengasihi dia karena kuasa dan tangannya. Tetapi kita tidak pernah mengasihi dia karena pribadinya. Tetapi ketika diamnya Tuhan itu memproses hidupmu dan hidupku di dalam kekeruhan hidup itu.
maka motivasimu dan motivasiku diuji apakah aku tetap setia mengiring dia. Apakah aku tetap menyembah dia di dalam segala kekusutan hidupku ini. Dan apakah aku tetap hidup di dalam koridor kesucian dan kekudusan hidup. Sekalipun seakan-akan Allah mengecewakan hidupku. Itu kelihatan saudaraku, disitulah kualitas seseorang dibentuk dan teruji. Disitulah motivasi seseorang teruji juga. Maka pada pagi hari ini saudaraku, saya mau mengajak Anda melihat Daud di dalam banyak mazmurnya. Daud sering berkata, berapa lama lagi Tuhan? Itu bukan keluhan orang tidak percaya, tetapi itu adalah jeritan orang yang tetap setia. Meskipun dia habis-habisan di tengah keheningan surga. Dia sendiri, seakan-akan dia sendiri, tetapi dia tahu Allahku tidak akan meninggalkan aku. Amin, saudaraku. Sudah seharusnya orang percaya begitu. Apapun musim kehidupan yang kau alami hari ini, kau harus melihat bahwa aku akan menguji motivasiku mengiring Tuhan itu benar apa enggak. Disitulah kemurnian pengiringanmu akan Tuhan akan muncul ketika badai hidup itu menghabisi dan meluluh lantahkan kau dan saya. Tetapi engkau tetap berpegang kuat. Saudaraku, diamnya Tuhan itu memurnikan kasih kita kepada Dia. Bukan hanya motivasi. Karena di situ kita bisa mulai membedakan apakah aku mencari tangannya atau aku mencari pribadinya. Banyak orang hari ini mengiring Tuhan karena mengincar kuasa tangan dan kekuatannya. Tetapi mereka tidak mengincar pribadinya. Kalau orang sudah mengincar pribadinya, maka hidupnya akan baik-baik saja di setiap musim kehidupan. Amin, saudaraku. Amin, ya. Maka saya mau katakan begini, kalau Tuhan itu diam, karena Tuhan itu sedang membentuk kedewasaan roh kita. Jembatan proses itu selain mendewasakan karaktermu, responmu, memurnikan motivasimu, memurnikan kualitas batinmu mengiring Tuhan. Di situ juga sedang ada proses membentuk kedewasaan roh kita. Amin, saudaraku. Anak kecil selalu ingin jawabannya cepat. Seperti anak saya, kalau saya ajak ke supermarket begitu ya, atau mall begitu. Dia mau beli sesuatu. Boleh nggak Dedi? Boleh nggak? Dia akan kejar terus. Boleh nggak beli ini? Boleh nggak? Ya enggak, mesti dikejar gitu kan. Anak kecil kan begitu. Boleh enggak Dedi beli permen ini? Boleh enggak? Iya, boleh ya. Boleh enggak? Kita jawab enggak pun dia tetap boleh ya. Itu anak kecil, saudaraku. Tetapi pribadi yang dewasa itu belajar untuk lebih matang melihat segala sesuatunya. Bahwa segala sesuatunya adalah baik di mata Allah. Orang dewasa belajar percaya walaupun tidak melihat. Orang dewasa belajar percaya bahwa Tuhan itu ada meskipun Tuhan tidak terlihat. Tuhan itu berserta meskipun Tuhan tidak terlihat. Amin, saudaraku. Tuhan mau kita naik tahap dari percaya yang karena mujizat yang terlihat di dalam hal-hal yang lahiriah. Hari ini kita mau belajar percaya karena aku kenal siapa Bapakku. Meskipun aku tidak sembuh sakitku, aku kenal dan aku percaya Dia. Meskipun masalahku tidak kunjung usai, aku tetap percaya karena aku kenal hati Bapakku. Amin, saudaraku. Kalau dulu kan enggak, masih nuntut harus dibuktikan. Kalau kamu sayang aku, buktiin dong Tuhan. Lah itu kelasnya masih rendah. Tapi kalau sudah dewasa, dia sudah matang, beda. Meskipun kau tidak angkat masalahku ini Tuhan, aku kenal siapa kau dalam hidupku. Lah itu yang sedang dilatih Tuhan. Sampai di titik-titik itu. Karena banyak orang gagal karena tidak tahan ketika Tuhan itu diam, saudaraku.
Mereka berhenti berdoa, mereka berhenti berharap, mereka berhenti hidup benar. Mereka kembali kepada dunianya dan meninggalkan Tuhan. Padahal justru di saat diamnya Tuhan itu, karaktermu sedang ditempa, sedang dibentuk. Seperti emas yang dimurnikan di dalam api, bukan di dalam kenyamanan. Amin, saudaraku. Disitulah kedewasaan rohmu terbentuk. Indah saudaraku ikut Tuhan. Sampai-sampai engkau dilatih oleh Tuhan, sampai engkau bisa berkata, aku gak goyah lagi dengan hal apapun tentang dunia ini. Kehidupanku boleh gonjang-ganjing kayak apapun, tapi aku tetap percaya Dia besertaku, Immanuel. Nah, itu kualitas ketika kita berkata Immanuel itu bukan cuma di mulut, tapi ketika kita berkata Immanuel itu lahir dari hati, timbul di pikiran, keluar di mulut yang menyatu jadi satu. Dan itu akan menimbulkan reaksi Allah. Ini orang trust me 100%, luar biasa. Itu yang menggerakkan hati Allah. Tapi gak banyak orang memahami itu. Cuma ngomong Allahku Immanuel cuma di mulut, tapi hatinya khawatir, pikirannya khawatir. Gak bisa. Semua tokoh iman kalau kita lihat saudaraku, ketika mereka mengenal pribadi Allah, mereka tidak lagi kejar jalan keluar. Ngerti ya? Kristen dewasa tidak kejar jalan keluar, tapi dia kejar proses pembentukan ini. Jadi satu tangga itu punya kualitas nilai tinggi. Setiap tangganya dia naik itu kualitasnya tinggi. Itu yang dikejar oleh orang-orang yang mengenal Allah betulnya. Tapi kalau masih belum mengenal Allah, mereka kejarnya jalan keluar. Nah itu bedanya. Berarti Anda kalau ketemu dengan orang-orang Kristen, Anda bisa lihat kualitas mereka di mana. Dari cara mereka memperlakukan Allah, dari cara mereka berdoa, dari cara mereka menyikapi semua kekusutan hidupnya. Amin, saudaraku. Itu yang mau saya singkapkan pagi hari ini. Dan ingat saudaraku, ketika Tuhan itu diam, itu Allah sedang memberikan undangan kepada dirimu dan diriku untuk naik lebih deep kepada Tuhan. Cengkeramannya sama Tuhan itu lebih strong. Gimana saya ngomongnya ya? Kalau kayak buat bangunan begitu tuh cakar ayamnya semakin diperkuat dalam. Nah itu kelas saudaraku. Itu gak bisa sembarangan orang. Itu harus orang-orang yang benar-benar dilatih di setiap masa hidup, musim hidupnya itu sampai percaya Tuhan. Itu tadi yang saya ngomong, mulutnya ngomong tapi hatinya juga yes. Akhirnya pikirannya juga merajut yes. Komplit. Goal besar jadi. Nanti ya, itu powerful. Karena kadang Tuhan itu diam karena Allah ingin kita berhenti mencari jawaban. Dan Allah ingin kau mulai mencari Dia, mencari pribadinya, memburu Tuhan, mengejar pribadi Tuhan. Apa ya kalau boleh terobsesi dengan Tuhan, dengan pribadinya, bukan dengan kuasanya, bukan dengan mujizatnya, tetapi dengan pribadinya. Kalau terobsesi dengan mujizatnya udah banyak orang Kristen di luar sana begitu. Cari sana, cari sini, lari sana, lari sini. Ngapain lu begitu? Kamu cari Tuhan, cari pribadinya. Itu yang selalu saya ajarkan. Jangan terobsesi dengan begitu, tapi cari pribadinya. Sampai engkau tidak tuntut Tuhan lagi. Tapi di dalam keheningan kamu bisa berkata begini. Apa yang kau mau dari problem ini Tuhan? Nah itu udah mulai itu. Kalau dulu kita kan masih Tuhan, keluarkan aku dari masalah ini, selesaikan. Itu masih cetek, itu doa-doa begitu masih Anda bisa mengerti bahwa itu orang-orang masih level doanya atau level kebertuhanannya masih begitu, masih nuntut. Tapi kalau orang sudah matang, dia akan close dengan kehendak-Mu yang jadi Allahku. Karena aku tahu ada pesan Tuhan di sini pasti. Temukan itu. Jangan
kadang Tuhan itu tadi saya katakan diam itu karena dia ingin kita berhenti mencari jawaban, tapi mulai mencari pribadinya. Kita mulai menyelami hati Tuhan, mengkoreksi diri kita, membersihkan motivasi, garap karakter kita supaya semakin serupa Yesus. Itu yang lebih menarik hati Allah. Ini manusia layak bagi kerajaanku. Tuhan bisa ngomong begitu loh. Daripada kau dan saya hanya sibuk mencari jalan keluar, menyelesaikan masalah yang sementara di bumi ini. Itu saudaraku. Masalah bisa selesai hari ini, tapi karakter itu menentukan kekekalan hidupmu dan hidupku. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ayo coba kita cek hidup kita. Kita harus punya sikap yang benar saat Tuhan itu diam. Aku tetap berpegang teguh kepada kekudusan hidup. Itu harus yang pertama, betul? Saya selalu ajarkan itu. Kudus hidupku. Udah mau apapun gonjang-ganjing kayak apapun hidupku, aku mau tetap hidup kudus. Yang kedua, aku mau tetap setia dalam perkara-perkara kecil. Apapun hal itu dalam tanganku, kulakukan yang terbaik, setia. Dan yang ketiga, tetap berdoa meskipun terasa hampa seringkali. Kok begini ya Tuhan, tapi kau tetap berkata, Allahku Allah Immanuel. Yuk dirajut yuk, dari mulut, pikiran, dan hati. Klik. Dan jangan turunkan standar rohanimu. Karena seringkali saudaraku, Tuhan itu tepat sebelum bertindak. Dan ia menguji kesetiaan terakhir kita. Saudaraku, ayo mulai hari ini ketika Tuhan diam jangan goyah. Jangan mundur, jangan berubah arah. Diamnya Tuhan bukan ketidakkasihan dia kepada kita. Tetapi itu adalah caranya untuk merajut seorang man of God yang suatu hari nanti layak berdiri di hadapannya. Suatu hari nanti layak berdiri di pengadilan Allah. Dan ditemukannya setia. Itulah engkau dan saya. Amin ya saudaraku. Semoga renungan-renungan begini menguatkan langkah hidupmu. Apapun yang kau hadapi hari ini. Tetap berpegang teguh. Allahku, Allah Immanuel, yang tidak akan pernah meninggalkan aku. Dan dia Allah yang baik, sungguh baik dan teramat baik dalam hidupku. Amin ya. GSKI Rehoboth Semarang, one vision, one heart for harvesting. Tuhan memberkatimu.